Adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Fani, Kak Michelle, dan Putra. puji Tuhan adik-adik kita dapat beribadah kembali meskipun masih secara online ya. Kakak harap adik-adik semua masih tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Tapi sebelum kita masuk ibadah, kita melakukan saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi dimulai. Saat teduh pribadi selesai. Adik-adik apa kabarnya? Kakak harap adik-adik masih dalam keadaan yang sehat ya. Kak Fani, kita sapa adik-adik dulu yuk. Ayo. Halo adik-adik kelas kecil. Halo adik-adik kelas besar. Masih semangat kan memuji nama Tuhan? Kayaknya masih ada yang mau semangat nih Kak Michelle. Iya nih kak, kayaknya masih ada yang males-malesan tuh. Kalau gitu kakak mau membangun semangat adik-adik dengan menyanyikan satu lagu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Adik-adik, kita akan doa pembuka. Siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati juga adik-adik sekolah minggu, orang tua kami, kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, dan juga yang maupun yang memimpin ibadah kami hari ini ya Bapak. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah keinginan dan kebutuhan. Maksudnya apa sih Kak Michelle? Keinginan adalah segala sesuatu yang kurang terpenuhi meskipun kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan adalah segala sesuatu hal atau barang yang memang penting dan harus ada dalam kehidupan kita adik-adik. Kira-kira adik-adik lebih banyak keinginannya atau kebutuhannya nih? Untuk itu, yuk kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik loh. Kasihnya tidak berkesudahan. Yuk kita angkat lagu ini dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
lakukan dalam setiap kegiatan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's Creative Corner Time. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video Creative Corner-nya. Dan yang belum mengirimkan, bisa kalian kirim ke WA Bang Dani atau ke grup sekolah minggu. Langsung aja yuk Kak, kita lihat videonya. Ini dia. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Aihodo Tuhan. Awani
Shalom adik-adik yang terkasih, kembali lagi bersama dengan Bang Dani di ibadah kali ini. Dan hari ini Abang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita. Dan juga tentunya siapkan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami agar firman yang kami dengar boleh kami ingat dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berguna dan sesuatu yang membangun untuk hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang tertulis di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Abang ulangi ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Oke, Abang akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sesuatu yang membangun dan bermanfaat untuk kita. Adik-adik, Abang mau tanya, kalau misalnya adik-adik lapar, kira-kira apa sih yang adik-adik butuhkan? Nah, pastinya makanan dong. Ya, betul sekali. Kalau kita lapar, kita butuh makanan. Makanan yang seperti apa? Makanan yang mengenyangkan tentunya. Eits, bukan mengenyangkan saja loh adik-adik. Makanan itu juga harus menyehatkan untuk tubuh kita. Apa aja dong makanannya? Nah, makanan yang bergizi, makanan yang bervitamin. Seperti apa? Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan juga daging. Itu adalah makanan yang menyehatkan dan juga mengenyangkan. Nah, itu untuk kebutuhan kita kalau kita lapar. Jadi, makanan yang tadi itu bagus untuk tubuh kita. Tapi Bang, kalau aku lapar, aku punya makanan kesukaan. Aku ingin makan mie instan. Kan mie instan juga mengenyangkan, Bang. Betul adik-adik, mie instan mengenyangkan. Tetapi, apakah mie instan menyehatkan untuk tubuh kita? Karena mie instan tidak membuat tubuh kita sehat. Ya, betul mie instan mengenyangkan. Tetapi apakah mie instan bergizi? Mie instan tidak bergizi untuk tubuh kita. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah makanan yang tadi, yang bergizi dan juga mengenyangkan tentunya. Jadi kalau kita lapar, makan apa? Yang kita butuhkan atau yang adik-adik inginkan? Ayo. Yang diinginkan apabila makanannya sehat dan bergizi, itu lebih bagus adik-adik. Ya, jadi
mulai sekarang kita sudah tahu nih, ketika kita lapar, kita kekurangan tenaga, kita butuh makanan yang mengenyangkan, eits, dan juga makanan yang menyehatkan agar tubuh kita selalu sehat dan kuat. Nah, itu adalah contoh yang pertama adik-adik mengenai firman Tuhan hari ini yang kita pelajari dari apa tadi kata firman Tuhan? Segala sesuatu diperbolehkan. Mie instan boleh? Boleh. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna, ya. Jadi, kalau mau makan mie instan itu atau makanan yang lain selain mie instan, contohnya apa ya? Bakso atau apalagi adik-adik? Makanan selain mie instan, bakso, nasi goreng, ya. Boleh, tetapi kita harus makan dengan jumlah yang sedikit, jangan terus-terusan. Misalnya kalau kita mau makan mie instan, bolehlah sebulan sekali, nggak apa-apa. Dan kita harus ingat, kita makan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu makanan yang bergizi, mengenyangkan, dan bervitamin. Nah, kata firman Tuhan ada lagi nih adik-adik. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Maksudnya apa ya, Bang? Nah, Abang kasih contoh lagi nih ya. Misalnya kita senang membaca novel atau komik. Nah, itu adalah keinginan kita. Boleh nggak kita membaca novel atau komik? Boleh, karena itu sebagai hiburan kita. Tapi ingat adik-adik, ada sesuatu yang lebih membangun hidup kita dibandingkan novel atau komik. Bacaan apakah itu? Yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah bacaan yang dapat membangun hidup kita menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan mengajarkan tentang apa yang boleh kita lakukan, kebenaran yang harus kita lakukan, dan hal-hal yang harus kita hindari dalam hidup kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan tahu adik-adik, hal benar yang harus kita lakukan, hal yang salah yang harus kita hindari. Terus kalau misalnya baca novel atau komik, Bang, emang nggak ada. Novel dan komik itu hanyalah karangan adik-adik atau cerita yang dibuat-buat. Jadi tujuannya hanya menghibur saja. Dan apabila novel dan komik itu ceritanya tidak dapat membangun hidup kita, tapi yang dapat membangun hidup kita seperti yang dikatakan firman Tuhan adalah bacaan Alkitab. Karena kenapa? Ya, firman Tuhan itu nyata, tidak dibuat-buat, bukan karangan. Karena firman Tuhan adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi adik-adik sudah tahu ya sekarang, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, boleh berarti baca komik, baca novel, boleh. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, mulai sekarang kita harus perbanyak baca firman Tuhan agar membangun hidup kita dan juga dapat membangun hidup orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi berkat. Mengapa? Karena kita tahu apa yang benar dan kita menghindari apa yang salah. Semakin kita rajin membaca firman Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita menjadi berkat bagi setiap orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi mulai hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang dikatakan atau yang tertulis di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Abang akan bacakan sekali lagi supaya adik-adik mengerti dari apa yang sudah abang jelaskan tadi ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar,
tetapi bukan segala sesuatu berguna. Seperti yang abang contohkan dengan makanan tadi ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Seperti yang sudah kita dengar tadi dari bacaan novel, komik, atau firman Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini, marilah kita mencari kebutuhan kita. Keinginan kita boleh, tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini adik-adik dari cerita firman Tuhan. Dan abang harap adik-adik semua diberkati dengan firman hari ini. So, ingat, boleh nih semua nih, tapi kita harus cari yang berguna. Satu. Dan yang kedua, boleh semuanya? Boleh, tetapi ingat, kita harus cari yang membangun. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan, abang akan memberikan ayat hafalan untuk kita ingat dan kita renungkan pada minggu ini. Ayat hafalan diambil dari Titus 1, ayatnya yang ke-12a. Abang ulangi, Titus 1, ayatnya yang ke-12a. Abang akan bacakan untuk kita semua. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Abang ulangi sekali lagi. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Adik-adik yang terkasih, demikianlah penyampaian cerita firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kita pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh menjadi lebih bijaksana untuk melihat kebutuhan daripada keinginan dalam hidup kami. Karena kami percaya kebutuhan dalam hidup kami adalah yang paling bermanfaat dan yang membangun hidup kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar dan kami lakukan setiap hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Bang Dani. Kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di kehidupan kita selanjutnya. Amin. Sekarang kita lihat nih Kak video ayat hafalan dari adik-adik yang udah mengirimkan. Ini dia. Ayat hafalan dari Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-20. Isinya, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Amsal 20 ayatnya yang ke-20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-20 yang isinya, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Amsal 20 ayat 20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu yang gelap. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke warta sekolah minggu. Perhatikan, Ingat, catat. Ini dia.
kegiatan Zumdo, Zumba Dongan. Tanggal berapa Kak? Tanggal 21 Oktober. 2020. Kakak harap adik-adik ikut ya, dan jangan lupa. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup acara kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Big or Small. Adik-adikku yang terkasih, bagaimana ibadah kita hari ini? Pastinya seru ya Kak ya? Seru banget Kak. Betul, tadi sudah dengar juga firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dani. Pastinya luar biasa ya, adik-adik belajar untuk memilih mana keinginan atau kebutuhan kita yang paling penting dan tentunya berguna bagi diri kita sendiri. Benar banget Kak. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, terutama di hari Minggu ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama, walaupun masih secara online, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita yang ada di dalam diri kami. Ya Allah Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, yang pada saat ini bersama-sama ataupun yang belum dapat bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan di dalam studi dan sekolah mereka, juga di dalam setiap aktivitas, dan terutama Engkau memberkati adik-adik kami ini di tengah-tengah keluarganya. Engkau berkati Papa dan Mama, begitu juga adik kakak dan keluarga yang Engkau berikan bagi adik-adik kami ini. Kiranya berkat kesehatan juga dapat menjadi milik mereka ya Bapak. Di tengah pandemi yang masih terus terjadi di sekitar kami percaya Tuhan, dengan tangan pengasihan-Mu, Engkau melindungi kami ya Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini mungkin sedang berulang tahun atau bertambah sukacita di tengah-tengah mereka. Kiranya Engkau terus juga memberkati mereka di dalam setiap langkah kehidupannya. Begitu juga kami ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan sekolah minggu GKP
Ayah Epifanias, Engkau memberkati pelayanan kami ini ya Tuhan. Kiranya kami setia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini. Engkau tetap memberikan semangat, Engkau tetap memberikan berkat-Mu di tengah-tengah mereka juga di dalam pekerjaan dan di setiap hal yang mereka lakukan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa secara keseluruhan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini ya Tuhan juga masih dalam menghadapi situasi COVID-19. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan, kiranya belas kasih-Mu memberkati bangsa kami ini ya Tuhan, memberikan pemulihan ya Bapa. Engkau berikan berkat di tengah-tengah pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Dan biarlah doa ini Tuhan disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kalau gitu, kakak-kakak yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.